Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di se-Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi dalam diklat guru penggerak 101 untuk mata pelajaran PKN. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai materi, kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Aris. Silakan Pak Aris dipimpin doanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mari sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa semoga apa yang dilakukan nanti hasilnya lancar, sukses, dan berkah. Berdoa dengan membaca A3, dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Novi. Oke, terima kasih juga Pak Aris. Oke, Bapak Ibu guru, untuk lebih semangat lagi dalam diskusi ini, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking yang Siap, akan Bu, siap. dipimpin oleh Bu Atun. Ayo, mari Bu Atun, Bunda. Semangat Pak Aris ya. Jangan lupa senyumnya dulu. Semangatnya mana Pak Aris, Pak Rizal, Bu Nopi. Pak Rizal, ya. Semangat. Yang pertama kalau ke sini, ma ke sini, ngat gini, langsung semangat gitu. Yes gitu ya. Ya. Ya, pertama Oke, betul. kita mulai. Semangat. Ya. Guru penggerak. Yes. Guru penggerak. Yes. Kita Oke, ulangi sekali lagi Pak ya. Atun. Oke. Semangat. Ya. Guru penggerak. Yes. Oke, terima kasih plus untuk Bu Atun ya. Terima kasih banyak untuk ice breaking-nya Bu Atun. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita lanjut ke materi ya. Kita hari ini ke materi, kita akan melajari mengenai konsep dan komponen modul ajar. Oke, saya akan tampilkan slide-nya. Materi kita hari ini tentang modul. Oke. Nah, untuk hari ini sedang loading Bu ya. Nah, sudah ya. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang modul ajar, di mana pada sesi ini kita akan melajari mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip modul ajar, dan prosedur dalam menyusun modul ajar. Kita ke konsep modul ajar. Nah, pada konsep modul ajar ini ada alur tujuan pembelajaran, ada CP dan profil Pancasila. Nah, komponen dalam modul ajar itu ada 3. Yang pertama yaitu informasi umum yang berisi identitas modul, di mana di sana ada nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktunya. Yang kedua adalah kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Lanjut, yang selanjutnya itu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan dari pembelajaran merdeka pada saat ini, di mana yang terakhir modul profil Pancasila itu berisi tentang materi, pedagogik, kegiatan proyek, dan atau asesmen. Di informasi umum ini juga ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu ampuh. Selanjutnya ada juga model pembelajaran, di manakah apakah kita menggunakan model pembelajaran luring atau juga daring. Di mana seperti sekarang kita akan terkendala dengan COVID-19, jadi kita lebih menggunakan pelajaran menggunakan jaringan ya, daring.
Oke, nah untuk komponen kedua atau inti nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang dilanjutkan oleh Bu Aton. Silakan Bu Aton untuk komponen inti dilanjutkan. Assalamualaikum Terima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya akan memandu Ibu Bapak ke depan selama 7 menit untuk memahami tujuan pembelajaran pada modul ajar. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran ini nantinya Ibu Bapak akan bisa membuat modul ajar pada sesi asinkronus nanti. Nah, untuk sinkronusnya, marilah kita sama-sama memahami tujuan modul ajar ini. Tadi sudah dijelaskan di awal, di dalam modul ajar ini ada 3 komponen. Yang pertama, tadi komponen informasi umum. Yang kedua, informasi umum sudah dijelaskan sama Bu Nopi. Sekarang yang kedua ini adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini yang pertama ada namanya, yang pertama dulu Bu Nopi, slide yang pertama. Nah, di dalam kompetensi ini yang pertama sumbernya itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuannya apa? Untuk menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan disesuaikan dengan keberagaman murid. Jadi intinya di sini kita harus pandai-pandai mengetahui karakter, kemampuan yang ada pada peserta didik. Ya, begitu juga di tempat Bapak Ibu mengajar harus memahami betul karakter peserta didik di mana tempat Ibu Bapak mengajar. Nah, komponen yang kedua di dalam komponen inti ini, yang kedua adalah pemahaman bermakna. Apa artinya di sini? Pemahaman bermakna artinya informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau contoh dari pelajaran IPA di sini, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan capaian suatu tujuan. Ini kalimatnya ya. Terus yang kedua contohnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau kita contohkan dalam mata pelajaran PPKN, contohnya misalnya di sini kalau di dalam bab 1 perumusan Pancasila contohnya apa itu dasar negara, misalnya seperti itu. Sebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara, misalnya seperti itu ya. Terus yang kedua, komponen inti yang ketiga di sini pertanyaan pemantik. Apa artinya pertanyaan pemantik di sini? Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Misalnya ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita, berbeda apa yang akan kamu sesuaikan. Misalnya seperti itu ya, untuk pertanyaan pemantik. Terus yang ketiga di dalam komponen inti ini, poin yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu yakin Ibu Bapak sudah tahu apa yang akan didulukan. Tentunya ada pendahuluan, terus ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ini sudah ada di RPP kurikulum 2013 ya. Di sini juga ada di komponen inti yang keempat tempatnya ya, kegiatan pembelajaran. Itu saya yakin Ibu Bapak sudah bisa memahami kalau yang ini.
Yang selanjutnya, yang terakhir mungkin ini komponen inti yang terakhir di sini subnya asesmen. Nah, asesmen ini bagaimana kita mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran. Di sini kalau di modul ajar ada 3 komponen, ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah, kalau yang diagnostik ini dilaksanakan di awal pembelajaran. Nah, kalau yang formatif dan sumatif ini di akhir pembelajaran. Misalnya part penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester. Nah, terus yang selanjutnya yang komponen inti yang keenam, pengayaan remedial. Nah, apabila peserta didik belum memenuhi kriteria atau dalam penilaian, maka diadakan remedial atau pengayaan ulang. Nah, ini sudah mungkin ibu bapak sudah lakukan ya di sekolah masing-masing. Mungkin ini aja komponen inti yang terdapat di dalam modul ajar. Ya. Selanjutnya untuk yang terakhir, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rizal, mungkin komponen yang terakhir. Silahkan Pak Fatur Rizal. Iya. Terima kasih, kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memandu Bapak Ibu guru untuk kemudian kita sama-sama bisa memahami terkait dengan komponen modul ajar yang ketiga, yakni lampiran. Yang mana pada komponen modul ajar lampiran ini di sana ada terdapat yang pertama lembar kerja peserta didik atau LKPD kalau kita singkat ya. Di mana di sini lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik bukan guru ya, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Artinya bahwa lembar kerja ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah daripada peserta didik yang kita miliki. Lalu yang kedua, lampiran yang kedua adalah bahan bacaan guru dan peserta didik atau referensi-referensi yang dibutuhkan untuk kemudian bisa lebih mendalami ya daripada materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik kita. Atau di sini dijelaskan bahwa bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik. Ya, pemantik itu adalah untuk merangsang keingintahuan daripada peserta didik kita dalam memperdalam pemahaman mereka terkait dengan materi ya pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya di scroll Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga daripada lampiran ya modul ajar itu sendiri adalah glosarium. Yang mana glosarium ini adalah kumpulan istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal, artinya secara urut. Ya, secara urut mulai dari urutan huruf A ya, sampai ke urutan huruf Z ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Artinya bahwa nanti ada kalimat-kalimat atau ada bahasa-bahasa istilah yang terdapat pada referensi-referensi yang menjadi acuan kita di dalam mengajar. Itu perlu dibuatkan glosarium sehingga peserta didik paham ya apa makna daripada istilah-istilah yang terdapat pada referensi buku yang kita ajarkan itu sendiri. Yang keempat daripada komponen-komponen modul ajar yang ada pada lampiran adalah daftar pustaka. Nah, artinya daftar pustaka ini sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam pengembangan modul ajar. Dari mana referensi itu kita dapatkan, siapa yang
penerbitnya, siapa penulisnya, dari apa kita dapatkan, entah itu dari majalah atau dari koran, situs internet maupun dari lingkungan sekitar. Nah, dan itu semua harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Sehingga referensi yang kita gunakan itu dasarnya adalah kuat. Kita tahu dari mana sumber yang kita ambil. Selanjutnya, nah itu saja mungkin untuk lampiran ya, lampiran daripada komponen modul ajar yang tertuang di dalam modul ajar yang akan kita buatkan. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kesimpulannya mungkin Oke, terima kasih Pak Samsul Rizal dan Bu Aton yang sudah menjadi pemateri dalam diskusi kita kali ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua ya Pak Aris ya semuanya. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru mengenai diskusi ini? Mari kita tanya jawab. Silahkan siapa yang mau bertanya dan siapa yang nanti yang bisa menanggapi soal-soal dari temannya. Oke Bu Aton, silahkan Bu Aton dipersilahkan untuk bertanya. Ya. Mungkin ini jadi pemahaman kita semua sebagai peserta. Mikrofonnya Bu Aton. Ya. Mikrofonnya iya. dulu, diaktifkan Bu. Oh iya. Diaktifkan. Terima kasih Bu Nopi. Nah, ini mengenai modul ajar ini di tempat kita, di lingkungan kita mengajar mungkin belum dilaksanakan ya. Jadi kira-kira perbedaan kurikulum K13 dengan modul ajar ini seperti apa kira-kira? Apanya yang membedakan? Oke, terima kasih Bu Aton atas pertanyaannya. Jadi modul ajar itu di dalam praktik seperti kalau dulu kan istilahnya RPP, Bu. Nah, di sini kita kalau sudah membuat modul ajar itu, kita bisa tidak membuat RPP karena di dalam modul ajar itu dari pembukaan, inti, lampiran dan semuanya sudah tertera di modul ajar. Sehingga modul ajar ini bisa dikatakan sebagai RPP plus. Ya, RPP plus. Jadi Bapak Ibu bisa tidak membuat RPP lagi, cukup dengan modul ajar yang Ibu Guru atau Bapak Guru buat. Itu aja Bu Aton. Bagaimana Bu Aton, Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa dipahami Bu Opi, terima kasih. Oke. Bisa ya. Oke, kalau Ya, Pak Aris itu mau bertanya. Pak Aris mau bertanya, Pak Aris? Pak Aris nanti menyimpulkan dari ini Bu Nopi. Oke. Iya nih, ini Bu. Ya. Ini mau tanya ini tentang contoh pematik ya, Bu ya. Itu di situ kan pelajaran bahasa Indonesia. Itu kalau mungkin nanti kalau modulnya dibuat ini lebih kuat materinya itu justru contohnya di pelajaran PPKN gitu. Iya Pak ya. Nah, itu tadi ya. Tadi kan masih dalam bentuk konteks contoh pelajaran mata pelajaran lain. Ya, Itu saja Bu. Terima kasih. Oke, ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi dulu soal dari Pak Aris? Iya, terima kasih. Saya Bu Nopi, bisa? Oke, terima kasih. Silakan Bu Aton. Ya, silakan Bu Aton. Menurut pemahaman saya, mungkin kita sama-sama ini, kalau yang dulu mungkin ini namanya pertanyaan stimulus atau siti yang mulus katanya, biar ingat ya, stimulus. Pertanyaan stimulus atau perangsang lah. Kalau di pelatihan namanya siti mulus katanya, siti yang mulus. Ya, ini Pak Aris. Pertanyaan perangsang di awal pembelajaran untuk merangsang siswa mengingat kembali mungkin pelajaran yang sudah lalu atau pelajaran pada saat proses pembelajaran di awal ya. Misalnya kita mau menyampaikan proses perumusan dasar negara. Nah, apa yang ada di benak anak tersebut tentang dasar negara? Bisa saja kita di awal itu bilang coba berapa jumlah sila di dalam Pancasila, misalnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan perangsang untuk pembelajaran selanjutnya.
Mungkin pemahaman saya seperti itu Pak Aris. Atau mungkin ada lanjut dari Pak Rizal, mungkin barangkali. Ayo, Ya, Pak memang Rizal. seperti itu. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Atun. Memang pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan untuk merangsang bagaimana peserta didik kita itu untuk bisa berpikir lebih kritis, entah itu terkait dengan materi yang sudah diajarkan terdahulu maupun materi yang akan sedang diajarkan. Sehingga di mana peserta didik itu bisa berpikir lebih kritis. Nah, itu saja mungkin. Oke, gimana Pak Aris? Bisa diterima, dipahami Pak Aris? Ada pendapat lain Pak Aris? Kalau di Lombok pemantok. Oke, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Nah, untuk sesi ini sudah cukup ya Ibu Bapak ya. Kita sudah bisa memahami apa arti modul ajar, apa yang ada komponen-komponen dalam modul ajar. Siapa yang ingin menyampaikan atau kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Mungkin langsung dari Pak Aris kayaknya ya. Pak Aris, Silakan, kesimpulannya Pak Pak Aris, Aris. kesimpulannya Pak Aris. Boleh? Ya. Langsung. Terima kasih untuk materi tentang modul ajar. Kesimpulannya ada, sebenarnya ini kalau dari isi itu sudah tidak lagi perpaduan antara RPP dan buku paket ini, buku materi. Jadi ya dibilang namanya RPP plus. Jadi lebih komplit, bahkan kalau dilihat ini lebih jelas gitu. Ya, jadi kesimpulannya cuma materi yang disampaikan itu gambarannya tadi ada tiga komponen, yaitu yang pertama informasi umum, kemudian informasi inti, dan kemudian ditambah lampiran-lampiran. Jadi ini materi yang bisa saya simpulkan dari tentang materi modul ajar. Terima kasih. Semoga semuanya bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Samsul Rizal Ansori dan Baidul Hayatun Atun. Terima kasih, saya rasa pertemuan kita hari ini sangat menyenangkan sekali. Semoga ilmu atau materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk akhir penutup kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Sekian untuk pertemuan kita pada sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.